Pertemuan kita hari ini melanjutkan pembahasan tentang iman kepada Allah melalui menjadi indikator pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Husna ya. Yang berikutnya menjelaskan, Nabi bacakan tadi, dalam berbagai masalah kehidupan. Jadi menjelaskan bentuk pengamalannya ya, penghayatan sekaligus pengamalan 7 Asmaul Husna tersebut. Berikutnya, kemarin sudah disampaikan tentang dalil dari Asmaul Husna ini, tapi hari ini Abi kuatkan kembali, kita akan ulang kembali. Ya, ini dalam surah Al-A'raf ayat 180 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Fad'uhu biha, kata Allah, maka bermohonlah kepadanya, kepada Allah, biha, dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Orang-orang yang menyimpang, maksudnya menyimpang dari kebenaran, fi asma'i, di dalam menggunakan atau berkenaan dengan nama-namanya tadi. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anak Abi sekalian, ketika membahas tentang Asmaul Husna ini, yang pertama adalah apa sih fungsi Asmaul Husna itu sendiri? Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan zatnya, kemuliaan sifatnya, kemuliaan nama-namanya, Dia memiliki Asmaul Husna. Ya, nama-nama yang baik. Nah, jadi Allah itu dengan kesempurnaannya itu tergambar juga salah satunya dengan nama-namanya tadi. Jadi gambaran kesempurnaan dan kemuliaan Allah tadi itu bisa kita resapi, kita hayati dengan Asmaul Husna. Jadi ketika kita membahas Asmaul Husna ini, dalam surah Al-A'raf ini Allah jelasin tuh, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya tadi, ya. Jadi di sini kemarin sudah ada beberapa dari kalian yang menjelaskan bagaimana maksudnya berdoa dengan Asmaul Husna. Kenapa sih berdoa dengan Asmaul Husna? Nah, ini perlu Abi jelasin sedikit supaya lebih kuat lagi hari ini ya. Jadi anak-anak Abi sekalian, ketika kita sebelum berdoa, kita menyebut-nyebut Asmaul Husna, terutama Asmaul Husna atau nama Allah yang berkenaan dengan ada korelasinya, ada hubungannya dengan doa yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Kemarin dicontohkan oleh teman kalian, misalnya ketika kita ingin berdoa kepada Allah, memohon, ya, meminta kepada Allah atas limpahan rezeki darinya, maka Asmaul Husna yang sangat baik untuk kita gunakan dalam berdoa kepada Allah untuk berharap memohon rezeki, limpahan rezeki kepadanya adalah Ar-Razzaq, ya. Ar-Razzaq itu artinya Allah yang maha pemberi rezeki, maha pemberi rezeki. Bahkan Allah lah satu-satunya rezeki. Allah lah yang memberikan rezeki, bukan siapapun. Rezeki itu bisa kita miliki itu adalah karena izin dari Allah. Karena Allah adalah Ar-Razzaq.
Jadi ini yang kita khawatirkan ketika kita tidak menghayati benar Asmaul Husna itu tadi. Jadinya apa? Wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Masih banyak orang yang menyimpang dari Asmaul Husna ini. Ya. Dia tahu Allah itu Ar-Razzaq, tapi dalam praktiknya justru dia berharap rezeki itu, menggantungkan soal rezeki itu kepada selain Allah. Ya, itu satu. Di lain hal lagi apa? Banyak yang salah menggunakan Asmaul Husna. Di ayat ini Allah jelasin itu. Kalau Asmaul Husna itu ya digunakan dalam ketika kita bermohon kepada Allah, ketika kita berdoa. Tapi ada yang dalam praktiknya salah menggunakan fungsi Asmaul Husna itu. Contohnya kayak mana, Bi? Ya, contohnya misalnya apa ya? Supaya murah rezeki. Wah, gimana caranya? Katanya ditulis Ar-Razzaq, ya kan, diletak di balik bantal. Nggak diingat-ingat Allahnya, cuman ditulis letak balik bantal. Ya, atau ditulis ditempel di depan tokonya. Ya. Tapi nggak dihayati, tidak diamalkan. Bagaimana mengamalkan Allah itu Ar-Razzaq? Allah jadi satu-satunya tempat kita berharap agar rezeki yang Allah berikan itu ya berkah kepada kita. Kemudian sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti apa yang kita lakukan terhadap Asmaul Husna ini, kita akan melihat balasan apa yang telah kita kerjakan ya dari Asmaul Husna ini. Jadi fungsi yang berikutnya adalah bagaimana yang Rasulullah SAW bersabda. Yang artinya sesungguhnya Allah ya, innallaha memiliki ya 99 nama. Di buku ada, nanti boleh kita lihat, nanti habis share di psikologi ya. Barang siapa yang menghafalnya, dalam redaksi yang lain, barang siapa yang memeliharanya dengan meyakini akan kebenarannya, maka ia akan masuk ke surganya Allah. Sungguhnya Allah itu maha ganjil, tidak genap, dan senang terhadap sesuatu yang ganjil. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Abi mau tanya dulu, kenapa kira-kira orang yang memelihara Asmaul Husna itu balasannya berhak atasnya surga? Siapa kira-kira bisa ngasih tanggapan? Silakan. Ada? Saya Bi. Saya Bi, izin jawab Abi. Apa dulu nih, Riz? Silakan. Saya Bi. Oh iya. Ya, silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum Abi, nama saya Apa yang Sarif. dimaksud dengan memelihara Asmaul Husna sehingga ia berhak masuk surga? Karena Bi, Allah itu Pakis? sangat senang. Oh, Siapa? siapa dulu nih? Silakan. Saya dulu Bi. Ya, boleh. Saya Sarif Sreni Sinaga dari kelas 10 Mendel. Karena Allah itu Bi, Ya. Allah sangat senang kepada hambanya yang menghayati, menghafalkan, dan menyerukan nama-namanya yang baik atau Asmaul Husna. Jadi Bi, Allah itu menjanjikan kepada hambanya surga apabila hamba-hamba tersebut mengamalkan dan menghayati nama-namanya itu Bi. Mungkin itu aja Bi.
Ya, bagus. Ya, jadi eh, dalam beberapa pembahasan ulama menjelaskan yang dimaksud dalam hadis ini bukan sekedar hafal ya. Banyak orang yang hafal Asmaul Husna, ngerti dia lagunya, ya kan? Misalnya, tapi hanya dengan hafal penjelasan para ulama dikatakan Asmaul Husna itu ya nama-nama Allah itu dalam sebuah keyakinan kita yang kita buktikan, kita tunjukkan dalam bentuk pengamalan-pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terpeliharanya Asmaul Husna itu bukan hanya dalam hafalan di kepala saja, tapi dengan hafalan di dalam hati meyakini kemuliaan Allah dengan nama-namanya dan bisa menghayati dalam bentuk pengamalan iman dalam amal ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dimaksud oleh dalam hadis, barang siapa yang bisa memelihara Asmaul Husna ini akan berhak baginya surga. Mudah-mudahan kita terus berkarya kasih kesempurnaan dan kita mengamalkan dalam kehidupan kita, dan itu sebagai bentuk penghayatan dalam atas namanya misalnya Al-Wakil. Nah, ini nanti yang hari ini kita akan pelajari ya. Jadi ada 7 Asmaul Husna. Jadi tidak kita bahas semuanya. Jadi mudah-mudahan 7 ini bisa membuat kalian tidak punya 7 ya. Setelah kita belajar 7 ini, kalian tuh tetap semangat mengkaji, mempelajari nama-nama Asmaul Husnanya yang lain. Ini misalnya kita bahas yang pertama, Allah memiliki. Jadi Al-Wakil ini Allah yang maha mewakili, atau artinya tempat kita bersandar ya. Al-Wakil itu orang ya, sosok yang kita wakilkan urusan-urusan kita. Kita percayakan urusan-urusan kita. Jadi Allah itu Al-Wakil, maksudnya adalah Allah itu siap, Allah itu senang, Allah itu cinta kalau urusan-urusan hambanya itu ya dipercayakan kepadanya, diserahin kepadanya. Jadi Allah Al-Wakil adalah Allah yang menjadi tempat untuk mewakilkan semua urusan-urusan hambanya kepadanya. Ya, kalau bedanya dengan kita apa? Bedanya kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan adalah ketika kita ada orang yang minta tolong sama kita. Kalau sekali-sekali masih semangat ya kan? Masih boleh. Misalnya, tak tolonglah Paris, kerjakan ini, minta tolong ya, bantuin ini. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Sekali-sekali. Tapi kalau setiap saat dia minta tolong sama kita, setiap saat dia menyerahkan urusannya sama kita, kita penuh dengan keterbatasan manusia ini kan. Kemampuan kita juga terbatas, tenaga kita terbatas. Maka kita lama-lama ibaratnya geram juga ya kan. Ini aku aja yang asik minta tolong dia sama. Nah kali dia jadinya. Ini berbedanya Allah dengan kita. Kalau Allah itu karena dia memiliki namanya Al-Wakil, ya, dia punya sifat Al-Wakil, Allah mau cinta kepada hambanya yang semua urusannya itu diserahin sama Allah.
Semua urusan diserahkan sama Allah. Apapun itu, jangan pernah kita merasa, ini urusan gampang, ini urusan kecil. Aku aja udah pintar kok, udah mampu kok, aku berkuat kok. Udah, saya bisa kok. Memang bisa. Kita harus tetap memiliki husnuzon terhadap diri kita dengan kepercayaan diri. Tapi jangan lupa, ya, kalau yang kita miliki itu adalah dari Allah. Kekuatan yang kita punya juga adalah kekuatan Allah. Ya, jadi jangan sampai kamu merasa kita yang lebih hebat hingga kita lupa urusan kita abaikan, kita nggak libat dengan Allah ini. Apa bisa mulanya berhasil sukses dalam suatu, ada satu target yang ingin kamu capai. Bagi seseorang yang sangat meyakini Allah itu Al-Wakil, dari sejak awal dia sudah libatkan Allah. Ketika dia melibatkan Allah, dia merasa apapun yang jadi target, yang jadi tujuanku itu semuanya kecil. Mah gampang semuanya ini. Kenapa gampang? Bukan dia menganggap gampang karena aku hebat. Tidak. Dia bilang ini semua mudah karena ada Allah. Ini semua gampang ya karena ada Allah. Semua itu kecil karena Allah lah yang maha besar. Semua itu mudah karena Allah yang maha memudahkan. Semua itu akan beres karena Allah adalah yang mensukseskan semua urusan. Ya, mohon maaf tadi terputus ya. Bentar, Abi ulangi lagi. Sudah terlihat? Sudah, Bi. Slide-nya sudah terlihat, Nak? Ya. Sudah, Bi. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi, bentuk pengamalan kita dari nama Allah Al-Wakil yang paling utama adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh percaya diri, Bi, boleh. Kita boleh optimis, Bi, boleh. Ya, karena juga kita meyakini kekuatan yang kita punya itu datangnya dari Allah. Tapi jangan sampai kita merasa kita bisa sukses itu karena hanya kita saja. Kita lupa bahwasanya yang memberikan kekuatan itu Allah, yang memberikan pikiran kita itu Allah, yang memberikan kemudahan itu Allah. Jadi misalnya begini, dalam surah Al-Kahfi, walaula idz dakhalta jannataka qulta masyaallah. Kenapa ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, engkau tidak menyebutkan Masya Allah? La quwata illa billah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita sering lupa. Ketika kita bisa sukses itu karena Allah. Kita bisa berpikir cerdas, ya, mendapatkan ide-ide cemerlang, itu juga datangnya dari Allah. La quwata illa billah. Sesungguhnya kalau kita belajar hakikatnya, apa yang kita punya, kekuatan, pikiran, kecerdasan, ya, fisik, mau dan sebagainya sempurna ini, itu semuanya karena Allah, dari Allah. Jadi seyogyanya ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, satu keberhasilan, satu pencapaian apapun dalam hidup kita, selalu sebutkan Masya Allah. Apa artinya Masya Allah? Ini semua yang ku peroleh, yang ku dapat, dan keadaan dan kesuksesan sampai hari ini
itu karena Allah, bukan karena diri kita. Kita ini hanya sebagian kecil aja jadi pengaruh. Ya. Sebagian besar hidup kita ini ya seharusnya kita serahin sama Allah. Jangan sampai kita lebih besar porsinya kita meyakini diri kita daripada meyakini Allah untuk kesuksesan kita. Itu ya Al-Wakil. Jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kita yakin di balik kesusahan, kesulitan, insya Allah itu ada kemudahan yang Allah berikan. Kemudian Al-Karim, Allah maha mulia. Jadi ini pasti kita paham sekali ya. Allah itu maha mulia dan sangat mulia. Kemuliaan Allah itu tidak dikarenakan atau disebabkan oleh apapun itu. Karena zatnya Allah memang sudah maha mulia. Jadi seandainya tidak ada satupun manusia yang sujud beribadah kepada Allah. Nabi tanya, seandainya tidak ada satupun manusia yang sujud beribadah kepada Allah. Nabi tanya kepada kalian, berkurangkah kemuliaan Allah? Tidak, Bi. Tidak bisa. Tidak ya? Tidak. Berkurang sedikit pun kemuliaan Allah. Ya, seandainya seluruh manusia ini menghina, merendahkan Allah. Nabi tanya, berkurangkah kemuliaan Allah? Tidak, Bi. Tidak sama sekali. Karena Allah adalah yang maha mulia. Itu yang pertama yang harus kita yakini. Jadi ketika kamu yakin Allah itu maha mulia, Allah sumber kemuliaan, kemuliaan semua itu Allah yang berikan. Seandainya Allah berikan secuil saja kemuliaan itu, ya itu sudah cukup untuk membuat seluruh ya di manusia itu orangnya jadi mulia semuanya, tinggi derajatnya. Jadi Allah itu Al-Karim, maka kita harus yakini apa? Tingginya derajat kita itu, kemuliaan yang kita peroleh itu, ketinggian derajat yang kita peroleh itu Allah yang berikan. Ketika kita rendah juga derajat kita, itu juga karena izin Allah. Jadi ketika kita yakin Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang tidak satupun yang bisa menghalangi kalau Allah mau memberikan kemuliaan kepada hambanya. Kalau Allah sudah berikan kemuliaan kepada hambanya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Paham sampai sini ya? Kalau Allah sudah menghinakan seorang hamba, tidak ada satupun juga yang bisa menghalangi. Jadi yang memuliakan dan menghinakan itu Allah. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Bisa kasih satu kata saja apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu kalau Allah itu yang memberikan kemuliaan, satu Allah yang memberikan penghinaan juga Allah. Sabar. Jadi kita tidak boleh Mengingkarinya, Bi. mengingkarinya ya. Ya, jadi anak-anak Abi dengan Al-Karim ini ya, mari kita menunjukkan semangat ya untuk berharap kemuliaan itu dari Allah. Jadi kemuliaan itu datang dari Allah, maka dekatin Allah kalau engkau mau jadi mulia. Kalau engkau ingin tinggi derajatmu, ya berharaplah sama Allah, bukan berharap sama atasan. Oh ini biar aku naik posisi derajatku. Gak apa-apa tinggal sholat, gak apa-apa kita gak dekat mau. Yang penting dekat sama atasan, itu salah. Jadi seberapapun usaha yang kita lakukan, kalau Allah tak berikan izin kita itu jadi mulia, tak akan mulia. Ya,
Jadi ada dalam ayat surah Al-Isra dikatakan salah satu yang membuat Allah memberikan kemuliaan kepada kita apa? Di Al-Quran itu Allah kasih tuh maqamam mahmuda. Ya, maqam, tempat mahmuda yang mulia, yang terpuji. Siapa yang akan Allah berikan maqamam mahmuda? Ada yang tahu? Nurjana? Yang Allah berikan kemuliaan adalah, tempat yang terpuji adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Apa itu artinya? Orang yang melaksanakan Sholat tahajud. sholat tahajud itu orang yang Allah akan berikan tempat yang paling mulia nanti. Baik itu di kalangan manusia maupun di para malaikat hingga sampai nanti tempat kemuliaannya di surga. Bagi mereka yang di sepertiga malamnya melaksanakan tahajud. Ibnu Faris ya, dia mengatakan bahwasanya kemuliaan itu salah satunya adalah karom ya, menunjukkan makna salah satunya adalah kemuliaan. Ibnu Qayyim, Al-Karim adalah zat yang suka memberi kebaikan dengan amat mudah dan gampang. Lawannya adalah orang yang pelit, amat sulit dan jarang mengeluarkan kebaikan. Jadi yang mesti kita amalkan adalah dengan menghayati Al-Karim ini, jadilah orang yang tidak pelit, yang dermawan ya. Dermawan. Ya, menunjukkan kemuliaan dirinya dengan mudah ya menyisihkan atau berbagi kepada orang lain. Allah berbuat baik kepada seluruh makhluk. Ya. Bahkan makhluknya itu mengingkarinya. Nah, itu juga wujud dari Al-Karim. Semua yang kebaikan yang diberikan Allah itu karena bentuk kemuliaan kemurahan Allah kepada makhluknya. Ya, Allah itu mulia dalam segala hal. Pemberian dan kebaikannya diminta ataupun tidak diminta. Saya tanya dulu, kita itu dapat oksigen itu minta-minta enggak? Enggak kan? Ya Allah, hari ini saya mau minta oksigen sekian banyak, enggak. Tapi Allah beri terus. Bahkan Allah beri itu oksigen bagi walaupun orang tersebut tidak berbuat baik atau mengingkari Allah. Ya, orang jahat sekalipun Allah berikan juga oksigen itu karena Allah menunjukkan kemurahannya, karena Allah Maha Mulia. Allah menunjukkan kemuliaan itu dalam zat maupun sifat maupun perbuatan-perbuatannya. Ya, Allah mulia dalam zatnya. Jadi zat Allah itu tidak ada satupun yang terkurangi kesempurnaannya. Tidak ada satupun yang cacat sedikit pun dalam zat Allah. Yang kedua, Allah mulia dalam segala bentuk sifatnya. Tidak ada sifat jelek sedikit pun bagi Allah. Yang Allah punya tidak ada yang jelek. Sungguhnya sifat-sifat kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Kemudian yang ketiga, Allah juga maha mulia dalam segala perbuatannya. Tidak ada cacat dalam perbuatan Allah. Tidak ada kejelekan dalam perbuatan Allah. Sesungguhnya segala perbuatan Allah itu pasti di baliknya ada hikmah, ada kemuliaan, ada kebaikan bagi siapa yang mengimani Allah sebagai Al-Karim. Ya Bi, kenapa ya Bi ada orang yang dia udah kayaknya berbuat baik, ya kan? Tapi nggak Allah kasih rezeki yang banyak Bi. Nggak, Allah kayaknya seret di rezekinya. Bisa jadi rezekinya yang sedikit itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan kita menghakimi Allah. Ada orang yang sudah berbuat baik Bi, tapi kayaknya dia dapat musibah. Musibah yang Allah berikan kepadanya itu wujud kemuliaan Allah. Ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, di sana ada kemuliaan karena Allah Maha Mulia. Jadi jangan kita menganggap apa yang Allah berikan, takdir apa yang Allah berikan kepada kita, di sana ada ya kecacatan atau kejelekan. Padahal tidak. Semua yang Allah takdirkan, Allah berikan kepada hambanya,
di sana ada bentuk kemuliaan, kesempurnaan dalam perbuatan Allah. Ah, ini tadi Al-Wakil sudah. Jadi ini sudah jam berapa kita nih? Oke, mungkin waktunya sudah mau habis. Abi kira kita cukup sampai 2 nama dulu. Insya Allah minggu depan kita habiskan ya. Sisa namanya ada 5 nama lagi. Untuk sebelum tutup, Abi mau kasih satu pertanyaan dulu. Siapa yang bisa jawab? Seorang yang memiliki pendirian yang teguh dalam mempertahankan. Yang ini ya. Coba Abi lihat yang satu lagi. Ah, ini kira-kira ada yang bisa jawab ini. Perilaku koruptor mengindikasikan bahwa mereka tidak mampu mempercayai sifat Allah. Yang bisa jawab? Ada ya? Kita lihat jawabannya. Bentar. Ya, jawabannya adalah al-mu'min ya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Karena waktunya sudah habis, insya Allah nanti kita lanjutkan di minggu depan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari Abi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.